Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan begini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat syahadat lainnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana kita melakukan sholat pada subuh secara berjamaah dan mengerjakan sunnah-sunnahnya, serta akan pada kesempatan ini akan membacakan yaitu kitab Al-Ilham dengan kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW. Tak lupa juga selamat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan bagi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman dan termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan membacakan tentang kisah takutnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Hamzah, bukan Hamzah tapi maksudnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majlis baginda Rasulullah SAW. Beliau menasihati kami sehingga hati kami menjadi tersentuh, air mata kami bercucuran dan seolah-olah akhirat nampak di depan mata. Selesai dari majlis baginda Rasulullah SAW, aku kembali ke rumah berkumpul dengan anak istri. Kemudian kami mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anak dan bercumbu dengan istri. Akibatnya pengaruh suasana yang aku dapatkan dari majlis baginda Rasulullah SAW pun mulai sirna. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika di majlis baginda Rasulullah SAW itu. Aku berkata dalam hati, kamu telah menjadi munafik, karena kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah SAW keadaanmu seperti itu, dan sesampainya di rumah keadaannya seperti ini. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berada dengan keadaan ketika di majlis baginda Rasulullah SAW itu. Aku berkata dalam hati, kamu telah menjadi munafik, karena kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah SAW keadaanmu seperti itu, dan sampai di rumah keadaan itu seperti ini. Akhirnya aku keluar rumah dalam keadaan menyesal dan sedih sambil berkata, Hamzah, kamu telah munafik. Saat itu aku berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, Hamzah, telah terjadi munafik. Mendengar perkataan ini, dia berkata, Subhanallah, apa yang sedang engkau katakan? Ini tidak mungkin. Kemudian aku pun bercerita apa yang aku alami, bahwa ketika kami berada di majlis baginda Nabi SAW, saat beliau bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah nampak di depan mata. Namun ketika aku pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, berbicara tentang harta, benda, serta lain-lainnya, semua berpengaruh.
yang aku dapatkan bersama baginda Rasulullah SAW terlupakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyahu, hal itu juga terjadi pada diri saya. Kemudian keduanya menemui baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik." Beliau kata, "Apa yang terjadi?" Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, "Ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata. Akan tetapi jika kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan anak istri kami dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semuanya terlupakan." Beliau menjawab, "Demi Zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan seperti ini adalah langka, tetapi terkadang seperti ini, terkadang seperti itu." Dari kitab Ihya Ulumuddin Sahih Muslim. Faedah: manusia memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, yaitu makan, minum, anak dan istri, bahkan menanyakan keadaan mereka pun penting. Demikian pula usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting, meskipun kita tidak mampu setiap saat. Kita jangan terlalu berharap setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata, karena itu adalah derajat yang langka. Sebab itu adalah seperti derajat para malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa memikirkan anak istri, tanpa memikirkan mata pencaharian, dan tanpa memikirkan urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluan sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat. Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi perhatian para sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama mereka. Jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan dengan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran atau ibrah di dalam riwayat ini. Memang sering terjadi kalau kita berhadapan dengan ustaz di rumah itu suka berubah, itu kira-kira begitulah. Jadi apa yang saya kemukakan tadi memang menjadi kenyataan kita ini, karena memang kita banyak keperluannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan kifaratul majlis.